Itu tandanya kita masih ingkar akan kekuasaan Allah selama ini. Tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa, dan tidak percaya bila Allah itu bisa menjadi siapa-siapa. Karena seolah-olah selama ini yang bisa apa-apa dan yang bisa menjadi siapa-siapa hanyalah makhluknya, hanyalah diri manusianya. Seolah-olah Allah itu tiada sedikit pun kekuasaan di dalam apa-apa dan di dalam siapa-siapa. Karena selama ini Allah kita goibkan. Karena itulah hati kita selama ini tersesat jalannya. Karena yang kita ikuti sebagai penasehat kita selama ini adalah iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan tak akan pernah mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan selamanya tak akan mau bila dibilang bahwa iblis dan setan itu tidak ada. Maunya pingin ada terus seperti adanya Allah. Pada intinya iblis dan setan itu menyesatkan manusia agar manusia menjadi saingan-saingan Allah. Dan ternyata setan dan iblis selama ini telah berhasil menyesatkan kita semua selama ini. Berhasil iblis dan setan itu. Yakni di dalam hati kita selama ini tidak mau bila yang bisa duduk ini Allah. Bahwa di dalam hati kita selama ini tidak mau dan tidak rela serta tidak ridho bahwa Allah bisa berdiri, bahwa Allah bisa memandikan badan, bahwa Allah bisa memasakkan badan, bahwa Allah bisa memakankan badan, bahwa Allah bisa meminumkan badan, bahwa Allah bisa mensolatkan badan, bahwa Allah bisa mengibadahkan badan, bahwa Allah bisa memperkerjakan badan, dan Allah bisa segala-galanya. Maka hawa nafsu kita selama ini tidak rela dan tidak ridho bila Allah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Begitu bukan? Nah, inilah bukti-bukti selama ini bahwa kita masih tersesat jalannya. Marilah kita tuju. Marilah kita bertemu dengan perjalanan-perjalanan yang disejarahkan atau yang sudah dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mari kita contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mencontoh? Dengan mengikuti seluruh apa yang sudah berlaku di dalam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammadnya di hatinya. Itulah yang harus kita contoh. Sebelum kedahuluan ajal menjemput, maka adamkanlah diri kita sebelum kita diadamkan oleh Allah secara paksa dan siksa dengan azab yang pedih di saat hari perhitungan, hari pembalasan di dalam syakaratul maut. Marilah kita rubah sedikit demi sedikit iman kita kepada Allah dengan penjelasan-penjelasan yang cukup sederhana ini. Semoga Allah memahamkan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hawa nafsu yang kelima. Dengan tema hawa nafsu inilah kita mengetahui siapa sebenarnya hawa nafsu itu. Kita melanjutkan babakan ketika
sholat Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, pasti di dalam awal sholatnya lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita semua, sebelum didatangkan syariat-syariat dari Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah makrifat dahulu, sudah berhakikat dahulu, sudah beriman dahulu, sudah mengenal Allah dahulu, sudah mi'raj dahulu. Maka bila manusia sudah bertemu Tuhannya, mengenal Tuhannya, sudah mi'raj kepada Tuhannya, maka di seluruh apapun yang dikerjakannya pasti seluruhnya akan lillahi ta'ala. Akan tetapi bila manusia seperti layaknya kita semua saat ini, selama ini kita kan awal belajar syariat, setelah syariat torekoh, setelah torekoh hakikat, setelah hakikat makrifat. Seolah-olah makrifat itu ending dari segala ending perjalanan. Padahal hakikatnya sebelum kita bersyariat, makrifat dulu, hakikat dulu, toreko dulu, dan bertemulah dengan syariat. Bagaimanakah agar syariat kita bisa lillahi ta'ala? Ya harus berhakikat hatinya. Jadi hakikat itu babakan hati. Ya masuk Islam dulu hatinya. Yang selama ini hati kita kufur, hati kita ingkar, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Masukkan Islam dulu, adamkan dulu, sujudlah kepada Adam dulu, baru bisa masuk Islam, baru bisa bersyahadat. Jadi niatan-niatan Kanjeng Nabi ketika di dalam sholat-sholatnya, ketika di dalam ibadah-ibadahnya, tentu pasti sudah lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi sudah beriman lebih dulu daripada berislam. Jadi urut-urutannya iman, Islam, ihsan. Jadi Islam, jadi manusia tidak akan pernah bertemu dengan Islam, keselamatan, bila hatinya tidak beriman dahulu kepada Tuhan yang diabdinya, Tuhan yang disembahnya. Jadi wajib iman dulu, wajib takwa dulu, maka di seluruh syariat-syariat itu akan berpulang kepada lillahi ta'alanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan. Di episode yang lalu kita membahas tentang Allahu Akbar. Jadi inilah doa iftitah yang dibaca setelah bertakbiratul ihram. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Maha Besar, dengan sebesar-besarnya. Segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah.
Maha suci Allah pada pagi dan petang hari.